Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Hikmah dari kelas akuntansi 19G dengan nomor induk mahasiswa 10573112679. Baik, di dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang final akuntansi sosial dan lingkungan yang telah diberikan oleh dosen pemampu saya. Baik, untuk memulai mengefisienkan waktu, saya mulai videonya yaitu definisi audit lingkungan. Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Jenis-jenis audit lingkungan yaitu yang pertama audit penataan, yang dimana audit penataan adalah suatu perusahaan dapat menata lingkungannya secara baik yang tidak berdampak pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu audit manajemen, pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, audit produksi. Audit produksi bersih dan minimisasi limbah. Sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Yang terakhir yaitu jenis-jenis audit lingkungan yaitu audit konservasi air, yang dimana audit konservasi air adalah kebutuhan air perusahaan dipergunakan untuk proses produksi maupun untuk kebutuhan domestik. Perusahaan juga harus membuat program efisiensi air agar mendapat manfaat yang besar bagi perusahaan. Tata cara audit lingkungan yaitu tata cara audit lingkungan terbagi atas dua, yaitu yang pertama tata laksana, yang dimana tata laksana terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama daftar isian, yang kedua checklist, yang ketiga daftar pertanyaan, yang terakhir yaitu pedoman. Adapun tata cara audit lingkungan yang kedua yaitu tata pelaksanaan terdiri juga beberapa bagian, terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pra-audit, yang ketiga kegiatan lapangan, yang keempat pasca audit, yang terakhir yaitu yang kelima kegiatan lapangan. Manfaat audit lingkungan yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko lingkungan, yang kedua menjaga dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan, yang ketiga menghindari kerugian finansial, yang keempat mencegah tekanan sanksi hukum, yang kelima membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, yang keenam meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab, yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi. Yang kedelapan, menyediakan laporan audit lingkungan. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Lingkungan hidup dan entitas bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Dan lingkungan hidup dan entitas bisnis juga mempunyai tujuan, yaitu tujuan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis adalah mencari laba, melayani pasar secara bersaing, menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga tercipta rasa aman dan kemampuan untuk bersaing serta berkreasi demi kemajuan perusahaan. Selain mendapatkan laba, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat dan lingkungan. Konsep CSR. Konsep CSR yaitu profit atau keuntungan perusahaan, people atau kesejahteraan masyarakat, planet atau keberlangsungan lingkungan. Yang dimana konsep CSR tersebut, dari konsep tersebut dapat dipahami bila profit merupakan orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Kemudian, people diartikan perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar mereka beroperasi. Dan yang terakhir yaitu kemudian planet dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan diharapkan menjadi pandangan bagi setiap korporat sehingga dalam kegiatan usahanya tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Dimensi CSR, yang dimana dimensi CSR yang pertama yaitu dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan merujuk pada lingkungan hidup dan mengandung kata seperti lingkungan yang lebih bersih. Pengelolaan lingkungan atau environment stewardship dapat kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis. Yang kedua yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat yang tercermin melalui frase-frase seperti berkontribusi terhadap masyarakat dan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu dimensi ekonomis, yang dimana dimensi ekonomis menerangkan aspek-aspek ekonomis atau aspek sosioekonomis atau finansial bisnis yang diterangkan dengan kata-kata seperti turut menyumbang pembangunan ekonomi, mempertahankan keuntungan, dan operasi bisnis. Yang keempat yaitu dimensi pemangku kepentingan atau stakeholder. Dimensi pemangku kepentingan atau stakeholder yang tentunya menjelaskan hubungan bisnis dengan pemangku kepentingannya dan dijelaskan dengan kata-kata seperti interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan, hubungan perusahaan dengan karyawan, pemasok konsumen dan komunitas, dan perlakuan terhadap pemangku kepentingan perusahaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu dimensi CSR, yaitu dimensi kesukarelaan atau voluntary. Dimensi kesukarelaan atau voluntary sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur oleh hukum atau peraturan yang tercermin melalui frase-frase seperti berdasarkan nilai-nilai etika atau yang disebut dengan melebihi kewajiban hukum, yang dimana dimensi kesukarelaan semua individu atau semua masyarakat yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri wajib atau rela melakukan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri. Pemecah masalah. Pemecah masalah terdiri beberapa bagian, yaitu pertama perjanjian perdagangan bebas, politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional, peta politik dan kegiatan bisnis nasional, ilustrasi iklim investasi Indonesia, penegakan HAM dan CSR,
serta yang terakhir yaitu analisa hubungan politik, perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan CSR atau yang disebut dengan Corporate Social Responsibility. Baik, itulah tadi pemaparan materi final yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata di dalam video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.